Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita masuki hadirat-Nya, kita nikmati kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini kami Tuhan, kami haus dan lapar untuk berjumpa denganmu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus
Kami mau Tuhan, sampai akhir hidup kami tak terpisahkan denganmu Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Engkau segalanya buat kami. Dan pagi ini Tuhan, pengakuan iman kami bahwa kami mau tetap cinta Engkau. Kami mau tetap setia Tuhan. Atas apapun yang terjadi, kami mau terus mencintai-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu terlalu besar buat kami. Karena cinta-Mu yang terlalu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu
seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, itu menjadi doa kami. Biar kami tetap mengasihi-Mu dan setia kepadamu selama-lamanya. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa datang kepadamu. Dan kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami perlu firman-Mu menuntun, menjamah hati kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami bisa mengikuti kemanapun Kau pergi. Mari Tuhan, jamah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman. Apapun firman yang Tuhan taruh pagi ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara ya. Saya ini jujur harus mengaku kepada saudara bahwa sebetulnya saya orang yang tidak pandai berkhotbah. Sehingga bila mana saya harus berkhotbah, jauh-jauh hari saya harus berdoa sungguh-sungguh, minta untuk Tuhan berikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Karena kalau enggak, saya enggak tahu harus ngomong apa, saudara. Ya, saya tidak pandai bicara. Nah, kadang-kadang firman yang Tuhan taruh dalam hati itu firman yang kadang-kadang kita sukai. Tapi ada kalanya juga firman yang sifatnya menegur, membimbing, yang mungkin berbicara cukup keras dalam kehidupan kita. Tapi apapun itu, firman Tuhan adalah kebutuhan bagi hidup kita. Amin, saudara ya. Jadi izinkan firman itu menjamah hati kita tanpa kita membatasi sama sekali, sehingga berdampak dalam kehidupan kita, saudara. Saya lupa minggu ke-13 kalau nggak salah hari ini, saudara. Tapi sepanjang masa COVID ini, saudara, saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memelihara setiap kita secara luar biasa. Kadang-kadang dengan hal-hal yang tidak terduga.
Beberapa waktu yang lalu saya sempat mampir lagi ke tempat Pak Jumain. Saudara tahu sampai hari ini ya, mujizat janda Sarfat itu terus terjadi. Beras itu masih bermultiplikasi, ya tidak kunjung-kunjung habis juga. Sebetulnya itu bukan saja mujizat buat beliau, saudara. Itu juga sebuah pesan buat kita di tempat ini, di gereja ini. Seakan-akan Tuhan mau katakan begini, jangan takut, aku mampu memelihara hidupmu dalam kondisi apapun. Ya, itu pesan buat Anda dan saya, ya, sebuah batu yang kita bisa pijak dengan kokoh. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak kita melihat bagaimana lahirnya orang Kristen pertama 2000 tahun yang lalu. Bagaimana lahirnya jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelum kita melihat itu, saudara, saya mau saudara Anda dan saya merenungkan dua pertanyaan sederhana, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Pertanyaannya begini, yang pertama adalah, apa yang membuat saya percaya kepada Yesus bila mana sebelumnya saya bukan orang Kristen? Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang saya alami setelah saya menjadi orang Kristen? Ya, pertanyaan dasar sebetulnya. Apa yang membuat saya mau menjadi percaya kepada Yesus bila sebelumnya saya tidak percaya kepada Yesus? Itu pertanyaan yang dasar sekali. Dan yang kedua, apa yang saya alami setelah saya menjadi orang Kristen? Saudara, saya mau bersaksi sedikit ya. Saya ini lahir dari keluarga Katolik, saudaraku. Oma saya Katolik, papa saya Katolik, dan hampir sebagian besar anggota keluarga, terutama dari papa saya, semua Katolik semua, saudaraku. Jadi saya pun menjadi Katolik karena keturunan, bukan karena keputusan ya. Karena orang tua Katolik ya, saya jadi Katolik, ikut ke gereja Katolik begitu. Tapi sebetulnya di dalam hati saya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Saya percaya dengan apa yang saya bisa lihat, apa yang saya bisa cerna dengan otak saya, tapi saya tidak percaya kepada sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Jadi saya menjadi seorang Katolik bukan karena saya percaya Yesus, tapi karena saya mengikuti orang tua saya, itu aja. Ya ke gereja, tapi pola pikir, sikap hidup, keputusan-keputusan yang saya buat sama sekali tidak mencerminkan saya sebagai seorang yang percaya Yesus. Dan itu juga mengakibatkan saya sejak masa muda saya sudah jatuh dalam berbagai macam dosa, saudaraku ya. Mungkin ada yang tahu di sini. Nah, dan anehnya ketika saya melakukan dosa itu saya tidak merasa bersalah, saudaraku. Karena saya tidak mengenal Tuhan. Karena saya tidak mengenal kebenaran. Saya anggap hidup saya itu benar-benar saja. Ya. Sampai satu kali ketika mama saya menjadi orang pertama yang dibaptis secara Kristen, menjadi orang percaya, dia yang mulai ke gereja. Nah, dia sejak itu sering ngomelin saya, saudaraku. Jadi saya ini, diomelin segala, karena memang saya anak paling nakal ya saudara ya, bikin repot keluarga, diomelin, setiap hari saya diingetin, kapan dibaptis, ayo dibaptis, kalau enggak hidup kamu tidak berubah, ayo dibaptis. Sehingga akhirnya tanggal 7 November tahun 1989 saya dibaptis, itu berarti 31 tahun yang lalu, saya dibaptis secara Kristen, dibaptis dengan penampilan yang tidak ada bedanya gitu dengan sebelum dibaptis, rambut gondrong gitu ya, pokoknya gaul banget gitu saudaraku ya. Dan sejujurnya setelah saya dibaptis, hidup saya juga nggak berubah saudaraku. Rokok marokok jalan terus, judi jalan terus, semua jalan terus seperti biasa saudaraku ya. Tapi paling tidak saya sudah nggak diomelin lagi. Saudara ngerti ya? Itu keputusan yang saya buat. Waktu saya mau percaya Yesus, saya mau memberi diri saya, maksudnya mau menjadi orang Kristen, bukan karena saya bertobat, saudara. Kuping keriting, saudaraku ya, jadi diomelin terus. Lain lagi ceritanya dengan kawan saya, saudaraku. Kawan saya juga seorang ateis, ya, dia seumuran dengan saya. Sampai satu kali saya mendengar kabar, dia memberi diri juga dibaptis. Waktu saya ketemu dengan dia, saya tanya,
kok kamu mau sih dibaptis? Gini loh Har, saya lihat ada beberapa teman saya yang sekarang sudah jadi Kristen. Usahanya sukses Har, diberkati. Jadi saya juga kepengen, ini mumpung usaha saya juga sedang bangkrut katanya gitu. Jadi rupanya motivasi dia atau alasan dia untuk mengikut Yesus karena dia ingin dibuat sukses. Nah, setelah baik saya dan kawan saya, setelah saya dan kawan saya ini ya, kita berbeda kota, kita berbeda gereja. Tapi setelah kami menjadi Kristen, kami dipandang sedikit lebih baik daripada sebelum jadi Kristen. Walaupun faktanya sih sama aja saudara, tapi orang-orang sekitar, ya terutama keluarga saya, memandang saya sedikit lebih baik lah. Udah mau gereja katanya gitu. Tapi sejujurnya bertobat sih belum. Dan sama sekali kita tidak memperoleh perlakuan yang buruk, apalagi sampai dianiaya. Ya, itu hal yang kami terima setelah kami menjadi orang percaya. Nah, saya mau mengajak saudara mundur 2000 tahun ke belakang saudaraku. Yaitu pada generasi pertama lahirnya orang-orang percaya, tentunya bukan di negara kita ya, karena kekristenan pertama ada di Timur Tengah. Bagaimana ketika setelah Yesus kembali ke surga, murid-muridnya, para rasul itu memberitakan Injil kemana-mana. Termasuk yang namanya Paulus. Nah, Paulus ini salah satu tempat yang dia kunjungi adalah sebuah kota yang cukup terkenal pada masa itu yang namanya kota Tesalonika. Coba kita lihat salah satu tulisan Paulus ya untuk jemaat di Tesalonika. Itu kita lihat dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Paulus menulis dua surat kepada jemaat di Tesalonika. Dan ini surat yang pertama. Salah satu bunyinya begini. Dan kamu ini jemaat yang ada di Tesalonika, telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Artinya jemaat di Tesalonika itu mengikuti apa yang diajarkan oleh si Paulus. Perhatikan kalimat yang kedua. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ulangi, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Saudara, awalnya kota Tesalonika itu tidak ada orang percaya. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani tinggal di sana, tapi tidak ada orang percaya. Orang Yahudinya penganut Yudaisme, ya, tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Nah, lalu datanglah si Paulus bersama seorang kawannya yang juga rasul namanya Silas. Saudara nanti kalau di rumah ada waktu ya, sempatkan baca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Itu adalah cerita rinci bagaimana Injil bisa masuk di kota Tesalonika. Ya, kalau ini sebetulnya lanjutannya. Kitab Tesalonika ini lanjutannya dari cerita itu. Nah, Paulus dan Silas masuk ke kota itu dan seperti kebiasaan mereka itu mencari rumah ibadat. Jadi pola penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, mereka mencari rumah ibadat orang Yahudi, ya, karena Paulus dan Silas kan orang Yahudi juga. Dan di sana, di tempat ibadat orang Yahudi itu mereka mulai bercerita tentang siapa Yesus, bahwa Mesias yang sesungguhnya, Mesias yang sejati, Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, itu sebetulnya Yesus. Gitu, dia mulai cerita. Alkitab mengatakan selama 3 minggu, 3 sabat, Paulus mengajar, bercerita tentang siapa Yesus. Dan akibatnya setelah 3 minggu itu, ada sekelompok orang Yahudi, bukan semua ya, sekelompok orang Yahudi, sekelompok orang Yunani
Bahkan dikatakan ada wanita-wanita terkemuka. Ini wanita-wanita yang punya kelas ekonomi menengah ke atas. Yang akhirnya menjadi percaya dan akhirnya menjadi pengikut Kristus yang pertama di kota Tesalonika. Ya, sekelompok, jadi sebagian, bukan seluruh kota Tesalonika. Artinya masih ada orang Yunani yang belum percaya di sana, masih ada orang Yahudi yang belum percaya juga di sana. Belum genap 1 bulan setelah penginjilan ini, setelah adanya orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, mulai timbul sesuatu yang tidak baik buat orang-orang Kristen pertama ini. Yaitu orang-orang Yahudi yang tidak percaya, mereka mulai merasa tidak senang, iri dengan perpindahan ini. Mereka meninggalkan Yudaisme lalu menganggap Yesus sebagai Mesias. Ya. Orang-orang ini mulai menghasut saudara, lalu membayar preman-preman pasar untuk membuat kerusuhan, untuk membuat provokasi, bahwa si Paulus dan Silas ini adalah pembawa ajaran sesat. Dan hasutan mereka berhasil, saudara. Kota Tesalonika mulai bergelora, lalu mencari-cari orang yang namanya Paulus dan Silas. Dan mereka mendengar kabar, oh itu Paulus dan Silas sekarang sedang menginap di rumah seseorang yang bernama Yason. Yason adalah orang Yunani yang dulunya tidak percaya Yesus menjadi percaya, menjadi orang Kristen. Itu ada di rumahnya Yason, ayo kita paranin ke sana, kita grebek aja. Waktu mereka tiba di sana, mereka dapati Paulus dan Silas sudah nggak ada. Tapi Yason dan keluarganya ada. Lalu apa yang mereka buat? Yason ini ditangkap bersama kawan-kawan Yason yang saat itu ada di sana, yang juga orang-orang percaya pertama ditangkap, diseret untuk diinterogasi. Bahkan untuk diadili, saudaraku. Tapi puji Tuhan, akhirnya Yason berhasil meyakinkan bahwa dia bukan orang yang mau berencana buruk terhadap kota Tesalonika, walaupun harus membayar jaminan yang besar. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Sejak saat itu, perhatikan, belum genap sebulan mereka menjadi orang percaya. Aniaya mulai terjadi. Aniaya mulai terjadi, saudaraku. Saya harap jadi saudara mengerti kenapa waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika berkata, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Saya percaya di tempat ini tidak ada satupun yang menerima firman lalu memperoleh penindasan yang berat. Ya kan, termasuk saya. Saya malah diperlakukan lebih baik setelah saya menerima firman. Dan ada satu hal yang menarik, saudaraku. Ketika orang-orang ini mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus, menjadi jemaat mula-mula, yang Paulus ajarkan itu hal yang berbeda dengan yang diajarkan banyak orang hari ini. Coba kita lihat ya. 1 Tesalonika 3 mulai ayat 3 sampai 4. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3 sampai 4. Bunyinya demikian, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Paulus bilang begini sama orang-orang jemaat mula-mula ini, kita ini ditentukan loh untuk mengalami ini. Karena engkau menerima Yesus, kita semua ditentukan untuk mengalami kesusahan ini. Ayat 4 coba perhatikan. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi.
Jadi saudara, waktu orang-orang ini bersedia menjadi orang Kristen, yang Paulus buat adalah mereka mulai dimuridkan, mereka mulai diajar. Dan salah satu hal yang diajarkan, Paulus bilang begini, kamu sekarang sudah menjadi pengikut Kristus ya, tapi saya mau siapkan kamu bahwa setelah ini kamu akan mengalami banyak kesusahan. Dan kamu memang ditentukan untuk mengalami banyak kesusahan itu karena kamu beriman kepada Yesus. Saudaraku, tidak ada janji kalau kamu ikut Yesus, kamu akan diberkati secara materi. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan dibuat sukses secara duniawi atau menjadi kaya. Enggak ada loh. Dan kalau saudara baca, mulai dari kitab Tesalonika pasal 1, mulai dari kitab surat yang pertama, yang terdiri dari 5 pasal, dan surat yang kedua yang terdiri dari 3 pasal, saudara enggak akan mendapati janji. Kalau engkau jadi Kristen, engkau akan kaya, engkau akan dibuat Tuhan berhasil usahamu. No, saudara. Bahkan pada suratnya yang kedua, karena Paulus ini seorang bapak rohani yang baik, dia memonitor perkembangan jemaat Tesalonika itu seperti apa. Dan ketika dia lihat, wow, orang-orang Tesalonika ini berhasil menerima pengajaranku dan menghidupinya dengan baik. Lalu keberhasilan mereka itu, dia ceritakan kepada jemaat-jemaat di kota lain. Dia ceritakan kepada jemaat di Filipi, dia ceritakan kepada jemaat di Ikonium, di kota-kota lain. Itu loh, kita harus seperti mereka. Saudara tahu nggak apa yang diceritakan? Ayo kita lihat ya. Di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4 dan 5. Bunyinya demikian. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, maksudnya dalam jemaat-jemaat mula-mula di kota-kota lain, kami sendiri bermegah tentang kamu. Maksudnya apa? Bersaksi tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Paulus memuji jemaat Tesalonika itu dan menjadikannya kesaksian di tempat-tempat lain. Bukan karena mereka menjadi kaya, sukses secara duniawi. Tapi Paulus memuji karena apa? Mereka tabah dan setia. Inilah jemaat Kristen pertama 2000 tahun yang lalu, saudara. Mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus bukan karena iming-iming diberkati secara jasmani atau memperoleh sukses secara duniawi. Tidak, saudaraku. Bahkan mereka diajar setelah menjadi orang percaya, mereka akan mengalami aniaya. Ini juga terjadi di jemaat-jemaat mula-mula yang lain, jemaat yang ada di kota Filipi, jemaat yang ada di kota Antioquia, jemaat yang ada di Ikonium, jemaat yang ada di kota-kota lain. Terjadi seperti ini. Sekarang kita kembali ke masa kita hari ini. Coba saudara lihat sebentar apa yang terjadi di negeri kita aja lah. Ya, khususnya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia atau mungkin di tempat ini atau di kota ini ya. Ada sebuah nilai yang berubah, saudaraku. Ada nilai yang dulu melekat kepada jemaat mula-mula, tapi nilai itu hilang pada jemaat hari ini. Yaitu, mereka menjadikan Yesus yang utama di atas segalanya. Namun hari ini saya melihat ada seperti perbedaan yang besar. Dulu mereka rela melepaskan yang mereka miliki untuk mendapatkan Yesus. Tapi hari ini ada orang berusaha mendapatkan Yesus untuk memperoleh segalanya.
Satu kali ada seorang bapak, saya pernah ceritakan ini kepada saudara. Bukan jemaat gereja kita datang ke sini untuk konseling. Dia bilang begini sama saya, Pak, saya ini orang Kristen yang setia loh Pak. Saya ikut doa pagi, saya ikut doa puasa, saya ikut kelas pendalaman Alkitab. Hari Minggu saya tidak pernah absen kecuali kalau saya sakit. Perpuluhan apalagi Pak. Wah, tidak bolong sama sekali. Tapi kenapa Tuhan izinkan usaha saya bangkrut Pak? Terus saya tanya begini, harusnya bagaimana? Loh saya sudah lakukan bagian saya Pak. Harusnya Tuhan buat usaha saya sukses dong. Oh begitu ya. Maaf saya nggak sebut nama gerejanya ya. Saya bilang begini. Saya prihatin saudara bangkrut. Tapi saya mau sampaikan. Yesus tidak ada hubungannya dengan kebangkrutanmu. Engkau yang mengelola perusahaanmu, kok Yesus yang disalahkan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Dan saya mau katakan kepadamu, saudaraku, Yesus tidak pernah berjanji membuat engkau kaya. Malah Yesus berkata seperti ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena di sorga ngengat dan karat tidak bisa merusakannya. Dan pencuri tidak bisa mencurinya. Waktu Bapak ini pulang dengan sedikit kecewa ya, karena jawaban saya seperti itu. Saya merenungkan, kenapa ya Bapak ini bisa punya pemikiran seperti itu? Kenapa dia bisa punya konsep seperti itu, saudaraku? Pastinya kan ada sebuah pengajaran yang salah yang masuk dan mengajar orang-orang seperti itu, saudara. Sekali lagi, saya tidak masalah dengan kekayaan. Silakan Anda menjadi kaya bila kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar. Bila kekayaan itu tidak menguasai hidupmu dan bila hidupmu hanya dikuasai oleh Tuhan. Kekayaan itu tidak masalah. Tapi saya mau katakan bahwa kekayaan itu bukan tujuan ketika kita mau percaya kepada Yesus. Tidak, saudaraku. Waktu engkau letakkan tujuanmu di sana, engkau akan kecewa, saudaraku. Hari ini saya mau ngajak kita merenungkan satu hal saja, saudara. Tapi ini hal yang amat mendasar, yang menjadi fondasi bagi kita dalam mengikut Kristus. Apa sih alasan kita mengikut Yesus? Saudara tidak usah jawab, renungkan ya. Renungkan baik-baik. Apa alasan saya ikut Yesus? Coba saudara renungkan baik-baik ya. Satu kali ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, dia melihat ada orang pemuda. Pemuda itu namanya Petrus dan Andreas. Mereka ini adalah nelayan. Dan ketika Yesus lihat, mereka sedang merapikan jalannya. Lalu Yesus menghampiri mereka. Petrus, Andreas, ikutlah aku. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan Petrus meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Saudara, kata mengikut Yesus itu dampaknya luar biasa. Mengikut Yesus itu merubah total kehidupan Petrus dan Andreas. Karena mereka mengikut Yesus, mereka menjadi dibenci oleh banyak orang. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat membenci Petrus dan Andreas. Sekalipun Petrus dan Andreas ini memberkati banyak orang. Karena mereka mengikut Yesus, mereka dianiaya. Sekalipun mereka tidak melakukan hal yang jahat. Karena mereka mengikut Yesus, mereka bahkan mati sebagai martir. Mereka menyerahkan kendali hidupnya yang dulu ada di tangan mereka sendiri. Saya mau hidup, mau menjadi apa, mau melakukan apa. Tapi hari di saat mereka berkata, aku mau ikut Engkau Tuhan. Dia serahkan, Tuhan pegang kendali hidupku. Engkau sekarang yang atur semuanya. Kemanapun Engkau pergi, aku akan ikut.
kelihatannya buat kita mereka mengalami hal-hal yang buruk ya. Tapi saya mau katakan, apapun yang mereka alami sejak mereka mengikut Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Damai sejahtera dan sukacita surgawi yang dahulu mereka tidak pernah rasakan dalam kehidupan lama, mereka nikmati, mengalir dengan deras dalam kehidupan mereka. Bahkan di saat-saat yang terburuk, saudaraku. Saudaraku, ada 3 hal yang tidak pernah Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Saya mau sampaikan aja supaya saudara ingat ya. Yang pertama, Yesus tidak pernah berjanji membuatmu menjadi kaya. Tapi dia berjanji mencukupi kebutuhanmu. Yesus tidak pernah berjanji hidupmu menjadi tanpa masalah. Tapi dia berjanji memberimu kekuatan ketika engkau menghadapi masalah. Yang ketiga, Yesus tidak pernah berjanji mengikuti segala kemauanmu. Tapi dia berjanji kalau engkau mau ikuti segala kemauannya, maka engkau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Saudara, ketika saya mempersiapkan materi ini, di akhir materi, Yesus menaruh sesuatu pertanyaan dalam hati saya. Hari, apakah engkau mau mengikuti aku kemanapun aku pergi? Hidupku sudah jadi milikmu Tuhan. Aku mau ikuti kemanapun kau pergi. Apapun risikonya. Saudara, mari kita ambil nilai yang pernah hilang ini. Nilai yang dulu melekat kepada jemaat mula-mula. Mari kita lekatkan kembali kepada hidup kita. Mereka menjadikan Yesus lebih utama dari segalanya. Lebih utama dari kekayaan, lebih utama dari kenyamanan. Bahkan lebih utama dari pujian-pujian manusia. Yang mereka kejar adalah hanya Yesus dan hanya Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kunci D. Bapa, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar. Tuhan, Engkau mengizinkan kami mengerti bagaimana jemaat mula-mula hidup dan nilai apa yang melekat dalam kehidupan mereka, Tuhan. Apa yang Engkau pernah tanamkan kepada jemaat mula-mula, biarlah Engkau tanamkan juga dalam kehidupan kami. Yes. Dan biar pagi ini kami mau berkata kepadamu, kami mau ikuti kemanapun Engkau pergi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari yang pria saja katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bersama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
Yes. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Yes. Kami mau ikuti firman-Mu Tuhan. Kami mau ikuti. Jadilah penguasa atas hidup kami. Engkau yang mengatur hidup kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami. Bukan kami lagi, tapi Engkau. Bawa kami kemana Engkau mau. Putuskan apapun yang Engkau mau atas hidup kami. Dan kami mau taat di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan masih akan seperti ini. Jadi minggu depan jemaat masih bisa ibadah di rumah secara online. Ibadah ini sudah bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang. Nanti linknya akan diinformasikan melalui grup WA di gereja kita. Mari kita membangun mezbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Berikutnya yang keempat, kegiatan doa malam masih diliburkan untuk minggu ini. Dan kelas PAP akan ditayangkan di channel YouTube gereja dan diakses pada hari Rabu jam 1 siang. Dan doa pagi yang biasa kita lakukan masih diliburkan. Mari kita doa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, berkat yang Kau sediakan dalam hidup kami. Sekarang saja kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Saya minta rekan-rekan untuk melakukan kolektor. Minta jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur kami Tuhan, kami naikkan kembali di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Terima kasih Bapa untuk ibadah. Kau telah pimpin ibadah kami dari pagi, dari awal hingga akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih-lebih Tuhan, Kau telah memberikan firman-Mu untuk merefresh kami, menuntun kami. Untuk kami punya hati mengasihi Engkau lebih lagi. Walaupun dalam situasi apapun Tuhan. Beri kami hati yang setia, hati yang mau bersyukur. Dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau lah Allah kami yang setia Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami juga memberkati gembala kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya gembala seperti beliau Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam hidupnya. Marifat-Mu, hikmat-Mu selalu ada atasnya Tuhan. Hati hamba, hati gembala selalu ada atasnya Bapa. Apapun yang hamba-Mu lakukan, jadi dia berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk WL, Singer, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang telah turut andil dalam pelayanan ini Tuhan. Beri kami hati yang lebih lagi untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau lebih murni lagi Tuhan. Terima kasih Bapa juga untuk jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama kami secara online Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Engkau membentengi mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan. Hikmat-Mu selalu ada atas mereka semua Bapa. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami juga bawa bangsa ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, ampunilah setiap pelanggaran, setiap dosa yang diperbuat oleh bangsa ini. Ampuni Tuhan, kasih-Mu terlebih besar untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa ini. Kami juga memberkati pemimpin kami, Pak Jokowi Tuhan. Beri dia hikmat-Mu Tuhan, pengetahuan ilahi selalu ada atasnya Tuhan. Biar melihat hamba-Mu ini Tuhan, bangsa ini boleh keluar dari krisis ekonomi dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Bapa, juga berkati pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan mata hati kita kepada Dia. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dan kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak-Nya. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.